Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Hidayat dari Prodi KPI Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 6. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pergerakan dakwah atau tauji. Pengertian dakwah tauji menurut KBBI, penggerakan adalah suatu proses atau cara penggerakan sesuatu, dan menurut Emune SAGMA berpendapat dalam bukunya Manajemen Dakwah bahwa penggerakan adalah seluruh proses pemberian motivasi kerja kepada para bawahan sedemikian rupa sehingga mereka mampu bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis. Motivasi secara implisit berarti bahwa pimpinan organisasi di tengah bawahannya dapat memberikan sebuah bimbingan, instruksi, melihat, dan koreksi jika diperlukan. Sedangkan dakwah menurut Syekh Ali Mahfud dalam kitabnya Hidayah Al-Mursyidin adalah mengajak atau mendorong manusia untuk mengerjakan kebaikan dan mengikuti petunjuk, menyuruh mereka berbuat baik dan melarang mereka dari perbuatan yang buruk agar mereka mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Bagi proses dakwah, penggerakan itu mempunyai arti dan peranan yang sangat penting, sebab di antara fungsi manajemen lainnya, maka penggerakan merupakan fungsi yang secara langsung berhubungan dengan manusia atau pelaksana dalam individu yang membangkitkan, memelihara, dan mengarahkan tingkah laku menuju pada suatu tujuan atau sasaran. Sedangkan menurut Lutan pada tahun 2005, ia menjelaskan dan memberikan definisi yang komprehensif. Ia mengatakan definisi or need that activities and behavior or address that is aimed at a goal or incentive. Artinya, motivasi merupakan suatu proses yang dimulai dengan suatu kekurangan fisiologis dan psikologis atau kebutuhan yang menggerakkan suatu perilaku atau semangat terhadap suatu tujuan atau intensif. Menurut Fromm, motivasi mengacu pada suatu proses mempengaruhi pilihan-pilihan individu terhadap bermacam-macam bentuk kegiatan yang dihendaki. Motivasi mengandung 3 komponen pokok, yaitu menggerakkan, mengarahkan, dan menopang tingkah laku manusia. Menggerakkan berarti menimbulkan kekuatan pada individu, memimpin seseorang untuk bertindak dengan cara tertentu, mengarahkan atau menyalurkan tingkah laku. Dengan demikian dia menyediakan suatu orientasi tujuan. Tingkah laku individu diarahkan terhadap sesuatu. Menopang tingkah laku, lingkungan sekitar harus menguatkan intensitas dan arah dorongan-dorongan dan kekuatan-kekuatan individu. Motivasi merupakan sesuatu yang dirasakan sangat penting, akan tetapi ia sulit dirasakan karena disebabkan oleh beberapa alasan, yaitu motivasi dikatakan penting, important subject, karena berkaitan dengan peran pemimpin yang berhubungan dengan bawahannya. Setiap pemimpin harus bekerja sama melalui orang lain atau bawahannya. Untuk itu diperlukan kemampuan memberikan motivasi kepada bawahannya. Motivasi sebagai sesuatu yang sulit, karena motivasi itu sendiri tidak bisa diamati dan diukur secara pasti, karena untuk mengukurnya berarti harus lebih jauh perilaku masing-masing individu. Hal ini juga dipicu dengan teori motivasi yang berbeda. Tujuan motivasi secara umum adalah untuk menggerakkan atau menggugah seseorang agar timbul keinginan dan kemauan untuk melakukan sesuatu sehingga dapat memperoleh hasil atau mencapai tujuan tertentu. Tujuan motivasi bagi seorang dai adalah menggerakkan atau memacu objek dakwah atau mad'u agar timbul keadaan yang membawa perubahan tingkah laku sehingga tujuan dakwah dapat tercapai. Dalam proses dakwah diharapkan seseorang dai mampu menggerakkan atau menimbulkan kekuatan dalam diri mad'u atau pendengarnya dan memimpin mad'u untuk bertindak sesuai dengan ajaran-ajaran agama yang disampaikan. Selanjutnya, seseorang dai dituntut untuk mengarahkan tingkah laku mad'u sesuai dengan tujuan dakwah, kemudian menopang tingkah laku mad'u dengan menciptakan lingkungan yang menguatkan dorongan-dorongan tersebut. Melakukan bimbingan-bimbingan di sini dapat diartikan sebagai tindakan pimpinan dakwah yang dapat menjamin terlaksananya tugas-tugas dakwah sesuai dengan rencana, ketentuan-ketentuan yang telah digariskan, sehingga apa yang menjadi tujuan sasaran dakwah dapat dicapai dengan sebaik-baiknya. Adapun komponen bimbingan dakwah adalah nasihat untuk membantu para dai dan melaksanakan perannya serta mengatasi permasalahan dalam menjalankan tugasnya. Memberikan perhatian terhadap setiap perkembangan para anggotanya, memberikan nasihat yang berkaitan dengan tugas dakwah, bersifat membantu, memberikan sebuah dorongan, memberikan
bantuan atau bimbingan kepada semua elemen dakwah untuk ikut serta dalam pembuatan keputusan dan strategi perencanaan penting dalam rangka perbaikan efektivitas unit organisasi. Bimbingan yang dilakukan oleh manajer dakwah terhadap pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan jalan memberikan perintah atau sebuah petunjuk serta usaha-usaha lain yang bersifat mempengaruhi atau menetapkan arah tugas dan tindakan mereka. Menjalin hubungan untuk menjamin terwujud harmonisasi dan sinkronisasi usaha-usaha dakwah yang mencakup segi-segi sangat luas. Diperlukan adanya perjanjian, hubungan atau koordinasi dengan perjalinan hubungan di mana para petugas atau pelaksana dakwah yang ditempatkan dalam berbagai biro dan bagian hubungan satu sama lain, maka dapatlah dicegah terjadinya kekacauan, kekosongan, dan sebagainya. Di samping itu, dengan perjanjian hubungan, maka masing-masing pelaksana dakwah dapat menyadari bahwa segenap aktivitas yang dilakukan itu adalah dalam rangka pencapaian sasaran dakwah. Adapun cara-cara yang digunakan dalam rangka perjanjian hubungan antara pelaksana dakwah. Adapun cara-cara dapat dipergunakan dalam rangka perjalanan hubungan antara para pelaksana dakwah satu sama lain adalah menyelenggarakan permusyawaratan wawancara dengan para pelaksana, buku pedoman dan tata kerja, penggerakan komunikasi dalam proses kelancaran dakwah komunikasi, yakni suatu proses yang digunakan manusia dalam usaha untuk membagi arti lewat transmisi pesan simbolis merupakan hal yang sangat penting. Karena tanpa komunikasi efektif antara pemimpin dengan pelaksana dakwah, maka pola hubungan dalam sebuah organisasi dakwah akan mandek, sebab komunikasi akan mempengaruhi seluruh sendi organisasi dakwah. Maka menjadi penting artinya pimpinan dakwah untuk senantiasa menyelenggarakan komunikasi dengan para pelaksana dakwah. Komunikasi antar pemimpin dakwah dengan pelaksana dakwah itu dapat berjalan efektif apabila diperhatikan hal-hal. Yang pertama itu memilih informasi, akan dikomunikasikan, mengetahui cara-cara menyampaikan informasi, mengenal dengan baik pihak penerima komunikasi, dan yang terakhir itu adalah membangkitkan perhatian pihak penerima informasi. Mungkin itu saja penyajian materi dari saya.